Dan beliau pesan sama kita, kita jadilah umat Buddha Indonesia, bukan agama Buddha di Indonesia. Selamat pagi, luar biasa banget hari ini. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya yang rindu sama Ari. Udah berapa dekade nih? Dekade, weh. Berapa episode kita? Iya, karena sekarang sudah lumayan jauh ya. Kalau dulu masih dekat dengan PJ ya, jadi tiap weekend bisa main ke PJ. Tapi sekarang karena lumayan jauh domisilinya, jadi jarang lah ya. Iya, begitulah. Hari ini kita bertemu dengan Romo luar biasa. Iya. Ini susah banget dapat jadwalnya. Romo Bambang, terima kasih sudah mampir di podcast kami. Saya yang terima kasih bisa dikasih kesempatan karma baik. Susah banget. Dan mudah-mudahan nggak yang pertama dan terakhir. Iya dong, Romo harus lagi ya. Datang lagi dan bertemu lagi Romo. Karena kita anak muda itu perlu dan ingin sekali mengetahui bagaimana perkembangan agama Buddha. Apalagi Romo Bambang ini memiliki histori yang sangat luar biasa. Belajar sejarah ya. Sejarah itu seneng kalau diceritakan gitu ya. Jadi Sadu. Kalau Ari sayangnya udah pernah ke Pacet belum? Belum. Setelah ini Pacet kayaknya Romo. Ada Katina nggak di Pacet nanti? Ada tapi udah Sudah. Pacet itu wihara ketiga Bante Asin yang harus kita ingat. Tuh, ketiga. Dan pertama agama Buddha. Pertama itu wihara Buddha Gaya Semarang. Oh, Buddha Gaya Sekarang dikenal itu ya. Watugong. Buddha Gaya. Yang kedua adalah Sima Internasional Kasab. Itu di mana itu? Bukit Kasab. Bukit Kasab. Semarang. Oh, Semarang. Itu yang kedua. Yang ketiga baru wihara Setonarang Pacet. Dan sekarang yang nomor 2 itu akan dibuat wihara kuti yang mungkin akan nanti representatif cukup besar di Indonesia untuk mengingat jasa Bante Asin. Itu di tahun 1959. 14 Bante diundang dari berbagai negara hadir di tempat itu. Nah, nanti kita tahun depan rencananya kita semua akan mengadakan ulang tahun MBI di sana dan semua harus hadir. Oh, yang ini dibahas yang lalu ini ya, Romo ya? Itu penting sekali. Jadi bukan hanya nanti ke Pacet, ke Semarang. Ternyata Semarang adalah kota pertama sejarah agama Buddha di Indonesia itu. Oh, jadi dimulainya di Semarang. Semarang ya. Karena selama ini kita taunya di Pacet loh tempat Sukong, taunya cuma itu. Karena kan Sukong lahir di Bogor ya. Lahir di Bogor. Ya mungkin Bante Asin itu kan lahirnya 23 Januari 1923. Ya itu angka yang bagus. Akhirnya tanggalnya sama, bulan tahunnya sama. Nah, saya minta Mbak Tia, Mas Ari, itu sebagai pemuda harus mencontoh Bante Asin Jinara kita. Betul. Sebelum menjadi biku, di usianya 30 tahun setelah beliau pulang dari Groningen, Belanda. Itu beliau bukan hanya sebagai, saya bilang Bante Asin adalah seorang pelopor, penggerak, dan pemersatu. Kenapa dibilang pelopor? Saat beliau pulang dari negeri Belanda, dari pendidikannya, beliau betul-betul menggerakkan dari 500 tahun setelah Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan semua kerajaan-kerajaan ketika dahulu 500 tahun, beliau pulang ke Indonesia itu langsung menggerakkan. Di situ ada gabungan Samkau Indonesia ketika itu, dan Teosofi. Dan beliau sempat menjadi ketua dari gabungan Samkau Indonesia dan wakil ketua Teosofi Indonesia. Dan ketika itu di tahun 1953 beliau dengan fakta sejarah
foto dokumentasi, beliau memimpin perayaan Waisak di Candi Borobudur. Ini yang pertama di Indonesia, pertama kan? Di Indonesia 1953. 1553. Dan ketika itu beliau tersadarkan 3 tahun kemudian 1956 adalah tahun di mana tepatnya 2500 tahun Buddha Jayanti. Nah, akhirnya beliau gimana ya mempersiapkan diri? Terpanggillah beliau menjadi sangga. Awalnya waktu menginisiasi peringatan Waisak itu masih seorang pemuda. Masih seorang pemuda. Iya, beliau bernama Tebon An. Iya. Nah, beliau tersadarkan, wah 3 tahun lagi harus mempersiapkan nih acara besar di Candi Borobudur. Oh, jadi itu nggak kayak spontan terpikir di tahun itu, di bawah tahun itu, tapi dari lama juga beliau untuk mempersiapkan. Betul. Nah, itu yang saya sedikit agak merenungkan. Memang luar biasa ya, beliau itu seorang sosok Bante dengan latar belakang pendidikan yang kecerdasan di atas rata-rata, sehingga beliau bisa membaca situasi jauh ke depan. Betul. 2500 Buddha Jayanti itu juga bertepatan dengan 500 tahun kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Dan itu yang diramalkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yang akhirnya agama Buddha bangkit kembali di Indonesia. Dan itu nyata dan jelas. Iya. Beliau itu setelah berhasil membuat perayaan Waisak di Candi Borobudur tahun 1953, akhirnya beliau tahun 1954 menjadi seorang samanera. Nah, itu dari tradisi Mahayana. Oh, Mahayana. Ya, bernama Samanera Tichen. Nah, di situ beliau ditabiskan di Wihara Kongwase. Kongwase yang ada di Jakarta. Iya. Makanya ini jadi belajar sejarahnya. Eka Nagraha sangat memperhatikan itu, karena itu adalah titik sejarah juga Bante Asin. Makanya Mas Ari bukan cuma kepacat, Wihara Kongwase juga penting. Wihara Kongwase juga sangat penting. Nah, kemudian Bante Asin setelah menjadi samanera dari tradisi Mahayana, beliau diminta oleh gurunya Sangha Mula untuk belajar ke negara Burma. Burma sekarang jadi Myanmar. Gitu. Nah, itu tahun 1954. Nah, akhirnya 2 tahun kemudian beliau mempersiapkan 2500 tahun Buddha Jayanti, beliau sudah menjadi biku. Gitu. Dan akhirnya beliau mencetuskan kembali mengadakan acara besar di Candi Borobudur. Itu waktu penabisan Bante Asin. Iya. Itu ditabiskan oleh siapa terus? Bante Asin itu ditabiskan di Burma, Myanmar sekarang itu oleh Mahasi Sayadaw, seorang biku meditator yang sangat terkenal di Myanmar. Jadi Bante Asin itu punya kebiasaan yang luar biasa. Oleh gurunya itu beliau sangat disiplin, sangat disiplin dalam melaksanakan meditasi. Oh, berarti penabisannya di Myanmar itu ya? Betul. Romo. Iya. Menjadi bantenya di sana. Iya. Makanya Bante Asin itu saat meninggal itu terbukti reliknya sangat banyak. Beliau sangat meditator. Jadi kenapa saya ada kedekatan, punya karma baik, menjadi yang walaupun latar belakang saya non-Buddhis gitu ya, tapi saya punya karma baik karena ayah saya adalah seorang dayakannya Bante Asin. Ibu saya adalah seorang yang menyediakan makanan untuk Bante Asin setiap jika ada di Pacet. Itu, nah ini yang menjadi juga, saya juga waktu kecil masih ada sedikit perenungan-perenungan sampai saat ini kenapa saya bisa dekat gitu ya. Berarti maaf, kamu dari bayi dong udah mengenal.
Iya. Oh, saya baru tahu loh, kalau Romo awalnya berangkat dari non Buddhis. Ya. Oh, berarti mengenal Buddhis sudah berapa lama, Romo? Nah, inilah kelebihan Bante Asin, tidak pernah mengajak, tidak pernah memaksa. Jadi menumbuhkan kesadaran ya. Saya sampai SD, saya menyatakan Buddhis betul-betul itu SMP ya. Oh, SMP tahun berapa itu? Itu kira-kira 1990-an ya, 93-90. Baru lahir ya, Mbak? Belum. Saya punya karma baik ketika SMA, saya menyaksikan Bante Asin dikunjungi oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oh ya. Presiden. Dan beliau adalah tokoh yang luar biasa. Saya nganggap momentum itu, jadi itu kira-kira 2 tahun sebelum Bante Asin meninggal. Jadi kunjungan Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika itu menjadi presiden adalah momentum yang sangat luar biasa buat kita, saya dan seluruh umat Buddha Indonesia. Karena apa? Di saat itu ada suatu pertemuan besar tokoh agama antara tokoh agama Muslim yang mayoritas di Indonesia dan agama Buddha. Ketika itu kedua tokoh ini saling menghormati. Nah, kenapa saling menghormati? Saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid ingin mengunjungi kuti Bante Asin yang tepatnya masuk dalam komplek Wihara Sekonaram itu, Bante Asin sempat menolak. Iya. Sempat menolak karena menganggap kuti Bante Asin itu tidak representatif. Oh, Dianggapnya memang Bante Asin itu dengan dinding yang willing gitu. Lantai tidak keramik. Iya, lantai masih itu sampai saat ini ya. Iya. Makanya saya merinding kalau menginjakkan kaki. Tanah, kayu. Itu semen itu. Semen tapi sudah mengkilap. Iya, semen. Oh, tahu ya. Zaman dulu gitulah. Ya, Bante Asin menolak untuk kedatangan Gus Dur di situ. Bukan karena apa-apa, karena Bante Asin sangat menghormati Gus Dur. Oh iya. Akhirnya Bante Asin, sudahlah, saya yang akan mengunjungi Gus Dur ke Istana Cipanas. Setelah itu, Gus Dur dengan sontak mengatakan tidak. Saya yang harus hadir ke tempat guru saya, Bante Asin. Akhirnya, masyarakat sekitar Wihara, sekitar Cipanas itu kaget. Siapa yang dikunjungi oleh Gus Dur? Tiba-tiba rame begitu ya masyarakat bertanya-tanya ya. Ternyata itu yang dikunjungi guru kita. Jadi Gus Dur dan Bante Asin itu memiliki kedekatan sudah lama. Memiliki kedekatan sudah lama. Jadi awal Bante Asin dengan Gus Dur itu diawali dulu saat Bante Asin mengadakan acara di Jakarta, kemudian banyak diskusi-diskusi dengan Gus Dur sampai Bante Asin meninggal pun Gus Dur hadir gitu. Ya, nah ini juga mudah-mudahan buat Mas Ari, Mbak Tia, tokoh umat Buddha seperti Bante Asin ini perlu kita teladani betul-betul dari mulai masa muda. Kemudian perjuangan Bante Asin mulai dari awalnya sendiri. Jadi seperti kita umat Buddha itu nyalakan pelita itu lilin baru satu. Generasi kedua Bante Asin itu ada namanya Bante Jinapia. Bante Jinapia itu akhirnya bernama Bante Tita Kekiko. Kemudian setelah itu Bante Girirakito. Bante Girirakito berarti generasi kedua yang ada di Indonesia juga di Biku, di tahun 60-an. Setelah itu di tahun 60-an juga Bante Asin mengundang para Dharma Duta silsilah Damayut Thailand ke Indonesia untuk membantu perkembangan agama Buddha di Indonesia gitu. Nah, fungsi kemarin kita Bante Asin mendirikan Wihara Sima di Bukit Kasab itu adalah untuk mentambiskan para biku Indonesia gitu. Oh, jadi fungsinya untuk itu mentambiskan para biku.
Iya. Baru tahu. Nah, di tahun 70 ada yang penting juga. Di tahun 70 di Candi Borobudur itu generasi ketiga. Muncullah ada Bante Jinadamo Mahathera, kemudian ada Bante Ugadamo Mahathera, kemudian ada Bante Agachinamito Tera, gitu. Ada 5. Dia generasi ketiga. Iya, generasi ketiga. Nah, generasi keempatnya itu ada Bante Arya Maitri, kemudian ada Bante Arya Kusalo. Nah, kemudian ada Bante Wiryanadi. Oh, beliau generasi keempat. Nah, generasi kelimanya ada Nyana Bante Nyana Suryanadi. Kemudian Bante Nyana Haruno. Gitu, ada Bante Sadanyano Mahathera. Gitu. Bante Sunyana Maitri itu termasuk generasi kelima berarti. Iya, gitu. Kira-kira begitu. Luar biasa ya, Iya, Bante Asin mulai dari tidak ada sangga sampai sekarang begini banyak, walaupun ada beberapa yang masuk ke dalam binaan silsilah Bante Asin, ada yang sudah tidak, tapi tetap akarnya dari beliau. Tapi ini luar biasa sih, jadi kebangkitan di agama Buddha di Indonesia itu meningkat lebih jelas dan lebih banyak saat ini untuk jumlah bhikkhuni juga. Kenapa saya bilang tadi Batia sama Mas Ari, Bante Asin seorang pemersatu. Sampai titik Bante Asin tiada pun, Bante Asin selalu ingin mempersatukan umat Buddha Indonesia. Bante Asin selalu ingin mempersatukan umat Buddha Indonesia. Mulai dari Sangga Suci Indonesia, kemudian Mahasangga Indonesia, kemudian ada yang di luar Bante Asin membuat Sangga Indonesia, akhirnya dipersatukan kembali menjadi Sangga Agung Indonesia. Kemudian di tahun 76 muncul ada Sangga Theravada Indonesia, tahun 78 ada Sangga Mahayana Indonesia, tapi beliau mempersatukan kembali, ada dipersatukan oleh, dulu beliau membentuk Walubi, yang beliau menunjuk Bapak Brigjen Sumantri sebagai ketua Walubi saat itu. Di tengah perjalanan persatukan lagi oleh Kasih Konferensi Agung Sangga Indonesia, dan terus beliau mempersatukan. Makanya Bante Asin itu pelopor, penggerak, pemersatu. Iya. Saya pernah dengar juga, mohon dikoreksi kalau salah, Romo. Jadi kan Bante Asin, anggota Sangha kan harus memangkas rambut semuanya ya, Romo ya. Nah, tetapi Bante Asin kan masih memiliki jenggot gitu ya, kumis. Saya pernah mendengar itu Bante Asin akan mencukur jenggot apabila semuanya itu sudah bersatu. Itu cuma saya lupa karena waktu itu saya masih kecil begitu, Rom. Apakah itu benar atau ya, mohon dikoreksi. Ya. Nah, Bante Asin juga kan ada silsilah Mahayana, ada silsilah Theravada. Kalau di Mahayana itu Bante-Bante yang sudah senior, yang sudah sepuh, dia panjang aja jenggotnya. Gitu. Nah, Bante Asin kenapa pelihara itu ya? Salah satunya memang tadi ingin supaya agama Buddha menyatu gitu. Nah, sampai akhir hayatnya pun beliau ingin mempersatukan umat Buddha, selalu rukun guyup itu. Ya, beliau kan seorang Theravada, tapi Mahayananya tidak ditinggalkan, Vajrayananya tidak ditinggalkan. Itu lalu beliau mempersatukan semua. Jadi sebenarnya membentuk Sangha Agung itu untuk mewadahi semua. Mahayana, Tantrayana, Theravada. Iya, Theravada begitu ya, Romo. Nah, kemarin saat Bante Asin meninggal, itu tahun 2002 ya. Saat meninggal pun seluruh sangga hadir. Seluruh sangga hadir dari Indonesia, dari luar negeri, hadir tanpa membedakan. Karena ternyata akar dari semuanya silsilah di Indonesia itu Bante Asin. Itu. Nah, di awal-awal sejarah
perkembangan agama Buddha saat kemerdekaan, Bante Asin sempat dibantu oleh Bante Narada dari Sri Lanka. Kemudian di tahun 60-an Bante Asin dibantu oleh Bante Win dari Thailand gitu. Nah, dari berbagai tradisi Bante Asin sangat bisa memahami semua gitu. Karena sangat terasa waktu ibu saya dinasehati Bante Asin ketika kedatangan tamu dari Thailand. Ibu saya dibilang, Mbak, panggil ibu saya Mbak ya, Mbak Sundari, jangan nanti Mbak yang ngasih ya ke para sangga. Jadi kalau di Thailand itu wanita tidak langsung memberikan. Itu tradisi-tradisi itu tetap dihormati oleh Bante Asin dan dipahami. Jadi ibunya Romo juga mempelajari hal itu juga ya? Karena kan emang maaf Romo, Romo belum beragama Buddha, berarti orang tua juga memang belum, atau memang belum sama-sama belum kan ya? Berarti sampai sekarang sudah semua Buddha. Semua Buddha. Nah, saya ada satu cerita yang sangat menarik, itu di tahun 1976. Ada seorang umat bernama Bapak Wasito. Beliau dulunya juga non-Buddhis. Beliau ingin menjadi Bante ketika itu. Nah, beliau di usia 99 tahun. Ingin menjadi Bante di usia 99 tahun. Akhirnya Bapak Wasito itu terkenal dengan nama Bante Jinapalo. Nah, beliau menjadi Bante itu sampai usia 110 tahun. Nah, kenapa saya mau bercerita ini? 99 110. Saya belum lama menemukan foto-foto pentabisan Bante Jinapalo. Jadi di saat itu tahun 1976 ternyata ada satu momen besar. Bante Asin menerima seorang umat yang memiliki usia yang sangat panjang. 99 tahun, bayangkan. Menjadi Bante di usia 99 tahun, wafatnya itu 11 tahun setelah menjadi penabisan. 110 tahun. Bante Jinapalo. Nah, saya berharap Mas Ari, kemudian Mbak Tia, kita sama-sama menyelami bagaimana gagasan pemikiran Bante Asin untuk umat Buddha Indonesia. Nah, Bante Asin sangat ingin menerapkan Pancasila dasar negara Indonesia itu diterapkan dalam kehidupan beragama umat Buddha Indonesia. Makanya di tahun 1980 beliau sukses merumuskan doktrin Sangyang Adi Buddha. Oh iya, yang saat ini. Sejarah agama Buddha diakui sebagai agama Buddha Indonesia itu diakui oleh negara tahun 1980. Nah, diakui di situ, terbentuklah Direktorat Jenderal Urusan Agama Buddha di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ketika itu diketuai oleh Bapak Oka Diputra. Gitu, tahun segitu. Nah, ini juga menjadi sejarah buat kita bahwa perjuangan Bante Asin mulai dari Candi Borobudur, kemudian memperjuangkan agama Buddha diakui di Indonesia itu tidak boleh kita lupakan. Betul. Generasi muda harus terus pemikiran Bante Asin. Nah, poin nomor 3 tadi saya mau sampaikan bahwa Bante Asin itu sangat memperhatikan daerah-daerah terluar, daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang tidak terjangkau. Makanya Bante Asin membuat seperti wasiat lah gitu ya, bahwa ketika meninggal Bante Asin akan ingin dikremasi di Lampung. Itu masih SD. Saya masih ingat banget. Bahkan umat Buddha yang ada di daerah yang kayak kita di kampung itu, kita kayak memang hadir ke Wihara Bodhisattva untuk benar-benar hanya untuk mengiringi beliau
perjalanan dari Wihara Bodhisattva itu sampai ke tempat Grand Hotel. Ya. Itu sepanjang jalan isinya umat Buddha. Ya. Kenapa ingin dikremasi di Lampung, Romo? Nah, ketika itu di Lampung itu Bante Asin ya, selama perjuangan membabarkan Dhamma di Indonesia banyak ditemani kalau di Lampung itu sama Bante Dewa Dharma Putra. Nah, di Lampung itu banyak sejarah-sejarahnya yang awalnya belum mengenal ajaran Buddha, akhirnya mengenal ajaran Buddha. Dan di Lampung itu wihara-wiharanya pun banyak yang ketika masa itu masih sangat minim. Minim. Kemudian jalan ke sana pun sangat mungkin sulit sampai ke sana. Dan 3 dimensi sih Romo kalau. Dan itu yang saya anggap sosok Bante Asin itu sangat memperhatikan itu orang seperti itu. Masuk di Jawa Tengah itu di daerah pegunungan, kemudian daerah Jepara itu daerah yang sangat disukai Bante Asin untuk melakukan pembinaan. Jadi tempat terkhusus ya Romo ya. Ke pelosok-pelosok begitu ya Romo ya. Iya. Ya mudah-mudahan kita semua terus-menerus mengingat jasa-jasa Bante Asin, kemudian murid-murid Bante Asin pun kita harus tahu sejarahnya. Oh begini saat ini begini gitu. Berarti perjuangannya ya memang luar biasa gitu, karena kan kalau zaman dulu kan akses jalan, kemudian transportasi tentu tidak semudah sekarang gitu. Kalau dulu kan pasti dan dia meluangkan waktu, berusaha untuk menemui masyarakat ya, kemudian memberi pembinaan, itu kan merupakan contoh yang luar biasa. Iya. Setelah ya betul Mas. Setelah di Semarang beliau banyak memfokuskan di Jawa Barat akhirnya. Di tahun 1974. Jadi Pacet itu 1974. 74 baru ada. Iya. Kalau sekarang kan udah lengkap ya Rom. Ya. Berarti dulu belum seperti itu dong. Belum, dulu sebetulnya awal mulanya untuk pusat meditasi, pusat retret, dan akhirnya sekarang jadi wihara besar. Iya. Karena dulu, ya sekarang sih udah keren banget ya. Tempat penginapannya juga sudah memadai dan sangat begitu nyaman untuk ditempati kalau Ari ke sana. Iya. Saya harus bisa berbicara ini. Agar dia ingat Romo, agar dia bisa ke sana. Karena belum ke sana gitu. Jadi Bante Asin yang seorang Theravada tapi menonjolkan wihara yang begitu Mahayana. Nah, itu yang kita seringkali perlu perenungan bahwa kita tuh sebagai pemimpin, sebagai penggerak, itu harus bisa mengayomi semua. Betul. Ini contoh yang bagus. Jangan sampai ada yang sangat bagus tertinggal, sehingga Bante Asin bisa diterima di semua. Ada satu foto Bante Asin ketika ke Tiongkok itu betul-betul disambut oleh ribuan Bante di sana. Disambut. Nah ini juga yang menjadi kebanggaan buat kita, ternyata sosok guru Bante Asin itu juga diterima di luar ya Romo ya. Sangat diterima oleh masyarakat dunia gitu. Luar biasa banget, apalagi Romo memiliki sejarah yang berada di samping beliau gitu. Iya betul. Bisa ingat ya, kalau kita ya ingat tapi kan nggak sedetail Romo, tapi Romo bisa detail sekali. Ya saya mulai terenyuh gitu ketika saya lihat foto-foto masa kecil saya sih. Masa kecil saya. Mungkin karena saya dulu pernah aktif di Sekber PMVBI Romo. Saya melihat foto-foto, tapi saya nggak lihat Romo ya. Karena waktu itu karena adik beliau pernah menjabat sebagai Sekjen Sekber PMVBI, jadi dilihatkanlah histori Ko Suryanto. Ternyata beliau juga sangat bahasanya luas gitu, gendong Ko Suryanto, terus ya main dengan anak-anak kita sangat luas. Apalagi seorang biku kan ya kehidupan sendiri ya, tapi kan bisa seluas itu, sangat begitu luar biasa sih. Bante Asin sangat dekat ya dengan anak-anak, kemudian dengan umat-umat yang dalam tanda petik kurang diperhatikan. Nah itu beliau sangat dekat.
luar biasa. Sampai beliau mendapatkan penghargaan dari Presiden SBY ya. Ya, Presiden SBY. Bintang Mahaputra. Bintang Mahaputra ini luar biasa banget sih. Nah, itu juga yang perlu kita teladani ya. Beliau seorang tokoh besar, tapi kalau kita lihat kehidupan sehari-harinya, beliau sangat sederhana. Sangat sederhana. Jadi kalau jubah itu ada sedikit robek, beliau minta ibu saya yang jahitkan. Itu tambah lagi gitu. Jadi di jubahnya itu memang banyak tambal-tambal begitu ya. Bukan berarti harus ganti yang baru ya. Lagi beliau kan biku yang besar. Iya, sebenarnya banyak juga ya yang berdana jubah gitu. Iya. Mungkin untuk biku-biku yang lain, sedangkan untuk beliaunya sendiri mempraktekkan kesederhanaan yang luar biasa. Betul-betul mempraktekkan. Kasur beliau aja ketika ada umat yang ingin mengganti, beliau bilang nggak usah. Masih layak gitu. Jadi kasur beliau yang kapuk yang udah tipis itu. Udah keras itu ya. Kalau kapuk itu kan keseringan dipakai juga. Iya, jadi keras gitu. Ya. Termasuk kendaraan saya masih sangat ingat. Dulu beliau sebelum Mitsubishi itu saya sebutkan mereknya. Nggak apa-apa. Ada T120 dulu ya, Call gitu, terus ada Mitsubishi. Beliau sukanya yang begitu, yang agak besar sedikit. Supaya apa? Nah, beliau itu kalau berkunjung ke berbagai daerah, dia bawa buku. Jadi umat dikasih buku gitu. Terus beliau kalau dari Pacet itu bawa sayur, kemudian bunga. Begitu. Iya. Untuk dibagikan ke wihara-wihara tempat yang beliau kunjungi gitu ya, Romo ya. Buku itu kalau lihat kutinya Bante Asin itu buku berrak-rak dari berbagai bahasa. Beliau itu fasih berbahasa Inggris, Belanda, Mandarin. Iya. Jadi memang semua bahasa beliau Makanya kalau ada bante-bante dari luar gitu ya, beliau sangat fasih berdiskusi. Iya. Karena udah mengerti bahasanya ya. Luar biasa. Karena dulu di Belanda ya, Romo ya. Berapa lama sih Romo? Sepertinya tidak selesai ya. Yang di Belanda. Ya. Jadi beliau itu mendapat beasiswa dulu kuliah di ITB Bandung, jurusan kimia. Beliau mendapat beasiswa di Belanda. Setelah selesai di Belanda, beliau mengajar dulu di Jakarta. Sempat mengajar dulu di Jakarta. Mengajar di Jakarta, di beberapa sekolah di Jakarta. Akhirnya baru setelah itu memutuskan untuk menjadi sangga. Karena ketertarikan terhadap meditasi gitu ya, Romo ya. Beliau belajar agama Budanya dulu di Belanda. Justru malah di Belanda ya? Ya, beliau banyak bertemu dengan tokoh-tokoh Buddhis di Belanda. Iya. Makanya sekarang kita perhatikan di Barat itu perkembangan agama Buddha maju karena beliau betul-betul memperdalam Tripitaka-nya dan sampai kupas tuntas lah ya, Romo. Makanya Bante Asin awal mula tertarik pada agama Buddhanya dia di Belanda. Belajar meditasinya. Iya, meditasi. Dalam kitab sucinya. Iya, belajar bahasa Pali Sanskrit juga. Romo dari sekian perjalanan yang berarti Romo mengenal Sukong ada 20 tahunan ada ya, Romo ya? Ada 20 tahun. Itu kan jangka waktu yang sangat begitu lumayan lama ya, Romo. Tapi Romo beruntung banget. Menurut saya ini beruntung banget. Belum berjodoh ya. Kita memiliki karma yang seberuntung Romo gitu. Dari sekian kenangan bersama Sukong Asin, ada nggak sih Romo kenangan yang benar-benar mendasar dari dalam hati Romo yang bisa dibagikan ke kita agar kita itu sebagai umat Buddha bisa tahu tentang sejarah, bisa harus menghargai sejarah dan harus tetap bersemangat menjadi umat Buddha gitu. Pengalaman mengesankan begitu ya. Selama ya mungkin bertemu dengan Bante Asin yang sangat menyentuh hati saya adalah beliau tidak pernah membeda-bedakan.
latar belakang apapun, dari kita beragama apapun, dari kita latar belakang suku apapun, beliau tidak membeda-bedakan. Oh. Nah, ini yang membuat saya punya hutang budi yang cukup besar untuk keluarga saya, dan akhirnya momen itu yang membuat saya terpacu untuk apa yang bisa saya lakukan untuk bisa melanjutkan gitu ya. Ya, untuk sedikitnya berpartisipasi. Iya. Bermanfaat untuk umat Buddha itu sendiri. Ini sangat bermanfaat banget. Karena mungkin teman-teman di sana teman-teman yang mendengarkan podcast ini yang susah untuk membaca sejarah, tonton podcast ini benar-benar kita tahu, kita bisa diajarin sejarah tentang Sukong dari Rong. Ya. Nanti harus Wirasekana. Harus. Di sana banyak kita bisa menyaksikan bagaimana Bante Asin mengkombinasikan antara agama Buddha, kebudayaan, agama Buddhanya pun bagaimana menampilkan mewakili semua gitu, dengan tanpa membeda-bedakan kebudayaan setempat yang umat Buddha jadi tahu, oh ternyata raja-raja ketika itu yang beragama Buddha harus tetap dihormati, ya tetap diingat jasa-jasanya. Di Wirasekana sangat kental itu. Ya, enak banget. Nginep di sana enak banget. Dingin ya. Jangan tanya, makanan di sana enak banget meskipun itu vegetarian. Terima kasih banget Romo Bambang. Mungkin ada nggak sih Romo pesan untuk kami deh, supaya kami itu tetap mengingat sejarah tentang Sukong itu sendiri. Nah, kita menjadi umat Buddha itu bukan faktor kebetulan. Semua adalah buah karma kita, sehingga itu sudah terbukti dari keluarga saya dengan lika-likunya akhirnya kita bisa bertemu dengan ajaran Buddha. Makanya jangan pernah menyia-nyiakan saat ini kita punya karma baik, terlahir menjadi manusia, sedapat mungkin bagaimana caranya kita bisa bermanfaat. Ya. Termasuk kita sosok Bante Asin itu tetap harus kita ingat selalu. Betul. Kemudian ceritakan, jelaskan ke anak cucu kita, dengan kita menghargai jasa-jasa para guru, para Bante yang tadi kita sudah sama-sama jelaskan. Di saat itulah kita bisa menghargai bahwa kita setiap tahapan-tahapan dari tahun awal-awal kemerdekaan, tahun 60, 70, 80, 90 sampai sekarang itu betul-betul kita bisa maknai itu. Nah, dan saat ini kita ada perkembangan agama Buddha yang sangat baik di Indonesia itu, kita tetap tahu siapa yang telah memperjuangkan itu semua. Gitu. Betul. Jadi intinya harus meneladani semangatnya Bante Asin. Terus kemudian ya sebisa mungkin kita bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, tentu contoh yang sangat bagus sekali sih. Tadi saya juga sampai merinding saya dari tadi tahu, dari awal sampai saat ini. Thank you banget. Sama satu lagi, Bante Asin sangat menghormati Candi Borobudur. Sehingga pertama pergerakan di Indonesia, beliau itu menggerakkannya Candi Borobudur. Jadi tahun 1953 itu yang awalnya Borobudur auranya meredup 500 tahun langsung bercahaya ketika itu. Jadi beliau membuka. Ya. Dan beliau pesan sama kita jadilah umat Buddha Indonesia, bukan agama Buddha di Indonesia. Oke, jadi intinya harus menyesuaikan dengan budaya di Indonesia. Ya, karena agama Buddha Indonesia itu bukan asing,
Agama Buddha Indonesia itu adalah agama Buddha nenek moyang. Betul. Indonesia. Betul. Luar biasa. Berarti kita sebelum bermimpi berdamai yatra ke luar negeri di Indonesia dulu, di Borobudur dan lain sebagainya. Borobudur tahun 1953 itu Bante Asin sudah membuat waisak cukup besar di sana. 53 kan berarti kemerdekaan kita berapa tahun? 8 tahun kan? Iya. Setelah itu beliau betul-betul grafik kita tuh perkembangan agama Buddha pesat sekali. Siapa tahu lah suatu saat kita bisa merayakan di Borobudur nanti. Sadu. Terima kasih Romo Bambang untuk segala hal yang dibagikan kepada kita semua hari ini. Ini sangat begitu bermanfaat dan saya yakin ini adalah suatu kekuatan untuk kita untuk mengingat jasa beliau yang begitu luar biasa. Saya merinding loh. Jujur saya dari awal tuh beliau menceritakan suka saya merinding. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ya, menumbuhkan kesadaran ya. Ada kita untuk terus semangat, untuk terus tadi betul sekali yang disampaikan oleh Romo, kita sebagai manusia setidaknya kita berpartisipasi apa yang bisa kita lakukan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Terbukti saya non-Buddhis tapi lahir di Komplek Wihara. Wes, mantap. Terima kasih Romo, terima kasih Aris. Sampai jumpa. Terima kasih. Romo jangan lupa untuk mampir lagi di podcast kami, Like a Wisdom. Siapa tahu suatu saat kita memiliki karma baik. Romo ini jadi berkah untuk saya dan keluarga dan sadu. Ini sejarah luar biasa yang harus kita tularkan ke anak cucu kita. Terima kasih untuk semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.